Untuk info. Halo sahabat militer Magazines. Agresivitas militer China di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Laut China Selatan, telah menyebabkan kekacauan. Mau tidak mau, negara di kawasan tersebut berlomba-lomba memperkuat diri, salah satunya dengan meningkatkan senjata. Hal ini memicu perlombaan senjata yang tak terbendung di negara-negara di kawasan tersebut. Sedangkan beberapa di antaranya bahkan seolah tidak peduli dengan kesepakatan yang dibuat terkait pembuatan senjata-senjata tertentu. Mereka seolah sadar bahwa mengikuti aturan tentang pembuatan senjata sama saja membiarkan China semakin leluasa bertingkah di Asia Pasifik. Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Sebuah proyek dengan kode elang hitam menjadi garda terdepan dalam perlombaan ini. Elang hitam diharapkan mampu menjadi andalan jika sudah berbicara tentang senjata-senjata asimetris. Negara-negara di Asia Pasifik sedang mengembangkan senjata baru dan canggih seperti drone dan rudal jelajah untuk mengimbangi agresivitas China. Meskipun proliferasi senjata canggih biasanya menjadi perhatian terkait eskalasi, rudal jelajah modern dan UAV saat ini dapat berfungsi sebagai senjata yang dapat digunakan negara-negara kecil untuk mencegah agresi dari negara-negara yang lebih besar. Tetapi mereka juga memperingatkan bahwa penyebaran teknologi ini meningkatkan risiko untuk jatuh ke tangan teroris dan ekstremis. Perjanjian internasional seperti Missile Technology Control Regime dirancang untuk membatasi pengembangan rudal balistik di wilayah tersebut. Akan tetapi, kajian tersebut mengatakan negara berkembang banyak di antaranya bukan penandatanganan MTCR itu dapat bekerjasama untuk mengembangkan kemampuan ini. Peneliti di Carnegie Tsinghua Center for Global, Zhao Tong, mengatakan bahwa China adalah pemimpin dunia dalam teknologi rudal dan drone. Zhao Tong juga menilai meningkatnya permintaan untuk senjata-senjata ini sebagian merupakan tanggapan atas kekuatan Beijing yang meningkat dan lingkungan keamanan yang memburuk di daerah tersebut. Negara-negara ini tidak mampu mengembangkan sistem pertahanan rudal, kata Zhao. Jadi, untuk menjaga semacam pencegahan strategis atau sebagai alat anti-akses, mereka cenderung mengembangkan beberapa senjata serangan asimetris dengan ambang teknologi yang lebih rendah, seperti rudal jelajah ataupun drone. MTCR bertujuan untuk mengekang proliferasi dengan membatasi penjualan rudal jelajah internasional pada senjata dengan jangkauan 300 km atau sekitar 186 mil atau kurang dan muatan di bawah 500 kg. Akan tetapi, aturan ini tidak menghentikan negara-negara mengembangkan senjata mereka sendiri. Akan tetapi, aturan ini tidak menghentikan negara-negara mengembangkan senjata mereka sendiri dengan kapasitas yang lebih besar. Seperti misalnya Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah mengembangkan rudal yang melebihi batas ini. Sedangkan untuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam juga ingin memiliki rudal mereka sendiri. Haeseong 3 milik Korea Selatan memiliki jangkauan 1.500 km. Dan awal tahun ini, Taiwan menguji coba rudal jelajah Yunfeng yang memiliki jangkauan serupa. Rudal Jepang saat ini memiliki jangkauan kurang dari 500 km. Akan tetapi, sedang mengerjakan rudal anti-kapal hipersonik sebagai calon penangkal kapal induk generasi berikutnya yang sedang dibangun oleh China.
Walaupun sebagian besar negara berkembang di kawasan ini masih perlu membeli UAV untuk keperluan militer, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja semuanya sudah mulai mengembangkan industri drone domestik mereka. Dan beberapa sudah memulai penelitian dan pengembangan drone militer dalam negeri. Misalnya Indonesia yang diperkirakan akan mulai memproduksi drone tempur elang hitam dalam 4 tahun ke depan. Elang hitam adalah drone karya anak bangsa. Dalam wacananya, drone ini dapat membantu TNI untuk menjaga pertahanan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Efisiensi yang ditimbulkannya membuat pemerintah memajukan produksi massal alutsista terbaru ini menjadi tahun 2022. Dan elang hitam produksi pertama nantinya akan memulai operasi untuk menjaga perairan Natuna pada tahun mendatang. Elang hitam ini didesain sesanggih mungkin untuk membantu menjaga keamanan dari udara, khususnya di wilayah perbatasan. Kemampuan elang hitam diantaranya bisa terbang selama 30 jam, take off dan landing di kawasan minimal 700 meter. Ketinggian terbangnya hingga 200.000 kaki dan memiliki kecepatan maksimum 235 km per jam. Drone ini dikembangkan oleh konsorsium pesawat terbang tanpa awak yang beranggotakan BPPT, Kementerian Pertahanan, dan TNI Angkatan Udara sebagai pengguna, Institut Teknologi Bandung sebagai mitra perguruan tinggi, PTDI sebagai mitra industri pembuatan pesawat, PT Land Persero yang mengembangkan sistem kendali dan muatan, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Drone elang hitam akan diintegrasikan dengan sistem folding fin aero rocket kaliber 70 mm, produksi PT Dirgantara Indonesia, yang kini mempersenjatai pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Drone elang hitam sebagaimana fungsinya untuk membantu pengawasan pertahanan Indonesia melalui udara. Kehadirannya dapat mengefisiensikan pemantauan karena tidak membutuhkan awak untuk ikut terbang ke udara. Di samping itu, kemampuan terbang jarak jauh dan tiada henti selama 24 jam ini bisa menjadi solusi untuk memantau perbatasan dari hal-hal yang selama ini terlewatkan dari penjagaan.